Halo, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Berjualan di trotoar jalan, puluhan lapak pedagang di Mataram diangkut petugas. Gara-gara memposting ungkapan yang menyinggung, seorang mahasiswi KKN di Lombok Utara diusir warga. Memasuki musim panen, harga tembakau di Lombok Tengah naik, petani meraup berkah. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan lapak pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Majapahit dan Airlangga, Kota Mataram ditertibkan Satuan Polisi Pamung Praja bersama tim gabungan TNI Polri Selasa pagi. Tindakan tegas dilakukan karena pedagang tidak mengindahkan peringatan petugas agar tidak berjualan di trotoar jalan dan jalur hijau kota. Selain mengangkut kursi dan meja milik pedagang, petugas juga menderek mobil bak terbuka yang dijadikan sebagai tempat memajang barang dagangan oleh pemiliknya. Pemerintah Kota Mataram melarang PKL berjualan di sejumlah ruas jalan karena merupakan jalur hijau dan dinilai merusak keindahan tata kota. Pemberitahuan kepada warga ini sejak 2 tahun yang lalu tetap intens, masif dilakukan oleh baik dari Pol PP, Dinas Perhubungan, dan penindakan ini sudah sering dilakukan. Tapi masih tetap juga masyarakat melakukan aktivitas jual beli di sini. Berarti ini yang membandel jualan tetap sudah. Gimana? Yang membandel itu tetap. Iya, yang membangkang terus-menerus, membangkang sudah berkali-kali dilakukan pemberitahuan tapi terus diperbolehkan jualan. Ada kebijakan diperbolehkan di sini jualan mulai jam 5:30 sore. Mau pakai bayar sekolah pakai apa kita, Mas? Tapi sudah ada pemberitahuan atau gimana? Ya tapi kan di trotoar nggak boleh. Tapi saya dikasih sama kantor ini yang ngasih izin, yang di kantor ketiga ini yang ngasih izin. Ini kalau kita nak jualan mau pakai bayar kuliah, bayar sekolah anak, pakai apa coba, mending kita punya gaji. Ini satu-satunya pencaharian kita lah. Kalau ndak jualan ya udah ndak makan jadinya. Harapan Ibu apa sih? Mudah-mudahan tetap dikasih jualan aja, itu aja sih harapan. Asalkan tidak mengganggu lalu lintas. Iya. Penertiban pedagang kaki lima akan terus dilakukan petugas untuk menyadarkan masyarakat agar menghargai pengguna jalan serta turut menjaga ketertiban dan keindahan Kota Mataram. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Diduga karena kompor tidak dimatikan, sebuah warung makan di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Mataram, ludes terbakar Senin malam. Angin yang berhembus kencang membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan dan isinya. 4 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mencoba meminimalisir api agar tidak merembet ke permukiman. Api bisa dipadamkan petugas setelah 1 jam kemudian. Kebakaran terjadi saat pemilik warung makan pulang ke rumah untuk beristirahat. Saksi mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari kompor gas sebelum kebakaran terjadi. Di warungnya posisi buka apa? Oh, udah nutup. Kayaknya ada kompor yang Masih nyala ya? hidup. Kayaknya dia dari bawah gitu. Oh, Tiba-tiba sudah matiin kompor kayaknya. Kan maghrib dia tutup kan? Maghrib tutup. Kalau kompor mungkin kan karena ini lampunya kan apa itu baskom apa bakar. Jadi meleleh. Dan akhirnya keluar apinya. Hingga Selasa pagi, areal kebakaran telah dipasangi garis polisi untuk memudahkan proses penyelidikan penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kebakaran menimbulkan kerugian hingga ratusan juta rupiah.
Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Ratusan jemaah haji kelompok terbang 3 asal Kabupaten Lombok Barat tiba di Lombok Senin sore. Panitia penyelenggara ibadah haji Lombok Barat mencatat kepulangan sebanyak 588 orang jemaah haji akan terbagi dalam 3 kloter. Sebanyak 182 orang telah tiba di tanah air dan sisanya sebanyak 406 orang masih menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2023. Petugas juga melaporkan 5 jemaah dilaporkan wafat selama pelaksanaan ibadah haji akibat penyakit kronis seperti hipertensi dan serangan jantung. Nah, kemarin yang tertinggal 1 masih sakit, sudah ada kabar bahwa dia meninggal dunia. Mereka secara Tadi bertahap pulangnya atau? Insya Allah nanti tanggal 1 dan tanggal 2 di kloter 13 yang terakhir. Kloter 11 dan kloter 13. Itu insya Allah kloter 11 itu siang di jadwalnya, kemudian kloter 13 itu malamnya yang akan balik. Yang sudah duluan tiba, kloter berapa jadinya, Bu? Kloter 3. Menyikapi cuaca yang kurang bersahabat, petugas PPIH menjamin pelayanan kesehatan merupakan prioritas bagi seluruh jemaah haji, khususnya kelompok lansia, saat berada di Tanah Suci hingga tiba di tanah air. Khairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ini saya bacakan ya. Jadi nanti mungkin Puluhan wali murid Sekolah Dasar Negeri 3 Mas Bagi Selatan, Kabupaten Lombok Timur beramai-ramai mendatangi sekolah Selasa pagi. Kedatangan mereka untuk menanyakan belum dibagikannya uang tabungan siswa hingga tahun ajaran baru. Dari 250 juta rupiah uang tabungan yang terkumpul, 100 juta rupiah diantaranya belum dibagikan oleh bendahara sekolah bernama Farhiati. Dalam mediasi yang dilakukan pihak sekolah, perwakilan bendahara meminta maaf dan mengakui uang tersebut dipakai untuk berobat. Perwakilan bendahara berjanji akan mengganti uang tersebut pada tanggal 10 Agustus mendatang. Ini tidak kunjung dibagikan, makanya perwakilan wali murid datang ke sekolah dan sudah mendapat penjelasan dari Pak Kepala Sekolah bahwa uang itu memang mungkin ya Pak, udah dijelaskan sama Kepala Sekolah, baru kita menunggu pada tanggal yang dijanjikan. kami sudah memberikan dana ke siswa itu sama-sama setengah sudah untuk mengamankan situasi. Dan sisanya kami menunggu dari pihak Ibu Faria. Apabila dana itu sudah terkumpul, akan kami bagikan langsung. Ya kendala dari pihak keluarga ya karena beliau itu sakit. Tidak bisa menyelesaikan dari sisi semua administrasi karena beliau sudah keluar masuk rumah sakit. Dan sampai saat ini masih dalam proses cuti darah. Itu sih alasan dari pihak keluarga. Kepala sekolah bersama komite berjanji akan memberikan teguran sekaligus pembinaan terhadap bendahara sekolah agar transparan mengelola uang dan tidak mengulangi perbuatannya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.